Tadi gue habis pemanasan bareng sama teman-teman gue. Nah, sekarang waktunya kita hang out, enjoy upbeat moment with Smirnoff Green Apple. Nah, rasa baru dari Smirnoff Green Apple ini yang akan memberikan kita new experience yang lebih seru di Open Table kali ini. Welcome to Open Table with me, Galagea. Siapa di sini mau hangout to enjoy upbeat musik bareng sama gue? Kalau kalian ngeliat di sini, wah tempatnya udah cocok banget nih buat hangout bersama dengan teman-teman kan, apalagi kursinya masih banyak ya guys. Dan cocok banget tuh dengerin musik upbeat bareng. Pokoknya buat chit-chat lah di sini tuh. Pokoknya asik banget. Tapi kayaknya ada yang kurang ya kalau misalkan gak ada temen gue di sini. Hai Gea. Apa kabar? Baik dong. Duduk. Baru aja tadi gue omongin. Kayaknya rasanya ada yang kurang nih kalau nggak ada temen di sini. Pas ya berarti ya waktunya. Pas dong, lu pas banget nih di sini. Nah ini dia guys, kenalin temen gue, namanya Jevin Julian yang memiliki paras baby face. Selain dia memiliki paras baby face dan pastinya kalian udah sering melihat di layar kaca, dia tuh ternyata memiliki darah atau jiwa musisi yang kental banget. Bener gak sih lu bisa bikin lagu semuanya, bisa bikin lagu, bisa nyanyi, bisa bikin beatbox? Iya, experience aja sih sebenarnya sih. Karena memang dari keluarga pun juga kan emang basicnya music banyak kan. So ya. Interesting. Tapi nurunnya tuh dari mana? Maksudnya genetiknya ini tuh? Gue juga kurang tahu lagi. Tapi kayaknya dari keduanya sih. Karena memang teman-teman tuh selalu bilang kayak gue tuh ada sisi yang mirip sama bokap dari segi muka. Tapi ada juga sisi sama mirip sama nyokap juga. Jadi kayak emang dari dua-duanya gennya kuat aja sih. Oh, oke. Bukan karena tips ini ya. Jadi bener gak sih ini fun facts-nya adalah Jevin ketika waktu masih kecil pernah mau berangkat sekolah dibangunin, tapi terus lu tidur lagi di kamar mandi. Iya, dulu tuh gue susah banget dibangunin sih. Susah banget dibangunin. Jadi kalau misalkan kayak dibangunin gue suka marah satu. Terus kalau misalkan kayak emang masih bener-bener ngantuk, gue suka oke iya kamar mandi. Tapi nyampe kamar mandi tuh kayak lipat-lipat anduk terus tidur lagi di kamar mandi. Terus tiba-tiba nyokap kayak Jevin bangun sko. Oke mandi langsung. Bisa orang tidur gitu di kamar sih. mandi guys, Parah ilmunya sih, hebat banget. Jangan dicontoh guys, gak bagus. Oke, mengenai sosok waktu masih kecil nih, ya kan? Pastinya kalau kita kan memiliki memori-memori yang paling memorable dari waktu kita kecil. Siapa nih sosok yang membuat Jevin pikir sekarang yang bisa membuat sosok Jevin berkembang sampai sekarang? Almarhum bokap gue sih, bokap gue sebenarnya. Jadi gue ngelihat dia itu menjadi orang yang sangat-sangat gigih dalam bermusik dan setiap hari itu selalu ada di depan komputer, depan instrumen. Jadi kalau misalkan kayak gue bangun tidur pun, bokap gue itu bisa main semua alat tiup. Jadi saxophone, trumpet, flute, you name it lah. Semuanya dia mainin, dia main piano juga. Dan sering banget kalau misalkan gue bangun tidur pagi-pagi mau berangkat sekolah tuh udah disambut sama suara saksofon. Jadi bokap tuh udah latihan pagi-pagi. Dan sebenarnya itu bukan menjadi pekerjaan dia, tapi menjadi hobi aja. Walaupun pekerjaannya di musik juga, tapi di ranah musik yang beda, yang memang untuk dia jualan lah istilahnya. Jadi kayak memang dari situ sih udah ketanam banget dan banyak banget obrolan-obrolan sama bokap juga yang menyemangati, yang emang ngasih perbedaan antara idealisme dan komersial itu seperti apa. Jadi banyak banget pelajaran yang sudah gue dapetin dari kecil. Dan memang bokap gue itu menjadi role model gue sampai sekarang. Wow, hebat sekali pasti almarhum papa, sangat bangga banget nih ya sampai sekarang. Amin. Berarti emang dari kecil suka banget musik sampai sekarang juga masih berkarir konsisten di musik. Dan bener gak sih lu sempet punya band metal atau memang sampai sekarang masih? Nggak punya. Tapi dulu sempet punya band metal bener. Dan itu bertahan kayak cuma sebulan gitu kalau nggak salah. Oh cepat sekali guys. Iya. Jadi karena memang dulu tuh gue musik tuh suka banget explore. Maksudnya kayak banyak dengerin musik-musik tertentu lah sampai akhirnya tuh ketemu sama teman-teman dari skena metal nih. Dan kebetulan waktu itu memang gue lagi suka dengerin beberapa musik metal
kayak band-band metal lah ya. Dari luar dan dalam, dan ketemu sama teman-teman ini sampai akhirnya ya udah gue pengen cobain deh main metal tuh rasanya kayak apa. Jadi ya udah kita sempat latihan beberapa cuma kali. sebulan, nggak jadi 3 bulan, 6 bulan kayak nanam jagung kan lama ya. 1 bulan. Nggak, panennya aja belum ada. Jadi kita cuma nanam doang terus habis itu udah kali ya, udah. Oh gitu, iseng-iseng aja ya. Dan sekarang kamu lagi sering ini ya, jamming dari modular. Boleh jelasin nggak sih ke Sobat Kui, modular tuh apa sebenarnya? Oke, modular synth. Jadi modular synth itu adalah analog synthesizer. Synthesizer itu adalah sebuah alat musik juga sebenarnya, alat musik elektronik yang menciptakan suara-suara tertentu. Dan memang dia itu bisa dibilang tuh menjadi alat musik tua lah ya, alat musik elektronik yang tua, tapi sudah diperbaharui sekarang. Maksudnya banyak banget produk-produk baru yang membuat modular lagi. Jadi ada yang lebih modern. Dan sebenarnya jamming di studio di rumah tuh nggak cuma modular doang sih, dengan alat-alat lain, synthesizer yang berbentuk keyboard, keyboard sendiri, drum machine. Jadi memang alat-alat untuk musik elektronik lah. Itu tuh kayak di film Back to Future yang kayak alat-alat di dinding yang kecil-kecil itu ya? Iya, kelihatannya tuh teman-teman selalu bilang kayak Jeff lo kayak lagi di spaceship ya gitu. Iya, karena ada kabel-kabel gitu kan. Iya. Gue tuh sebenarnya belum pernah tahu modular itu apa, sampai sekarang nggak pernah ngelihat fisiknya juga seperti apa. Cuman kan gue meneliti lah ya. Pokoknya ribet. Ribet, bentuknya aja juga udah ribet. Kalau lihat tuh kayak kabel-kabel semua tuh kayak pusing. Oke. Tapi apa sih yang menarik dari si modular ini sampai ngebuat kayaknya lo pengen banget gitu nyobain meng-create something dari modular ini? Intuitif. Jadi maksudnya kayak kita tuh kayak nge-build, namanya modular kan, maksudnya kayak kita bisa bongkar pasang. Jadi kita bisa ngebuat sistem kita sendiri. Kayak PC rakit gitu? Kayak PC rakit. Iya, kira-kira seperti itulah. Jadi misalkan kita ngebeli atau punya synthesizer yang sudah jadi, itu kan udah semua komponennya tuh udah begitu gitu kan. Jadi kayak kita nggak bisa memodify lagi nih. Sama kayak kalau misalnya kita beli laptop. Tapi kalau misalnya PC kan kita bisa kayak motherboardnya mau pakai ini, RAM-nya mau pakai ini. Sampai akhirnya tuh terbentuklah sebuah PC yang kita mau. Nah begitu juga modular. Ada suara yang paling gaib nggak yang pernah lu hasilkan dari modular tersebut? Suara paling gaib. Gaib ada aja sih, tapi gue ngejelasinnya gimana ya suara gaib ya? Maksudnya kayak mendeskripsikannya seperti suara ibu-ibu kejepit atau kayak gimana? Kalau gue belum pernah menciptakan, tapi teman gue nih ada yang mereka tuh kayak lagi iseng-iseng banget, mereka tuh bikin suara motor. Terus mereka tuh bikin suara kuda. Itu lucu banget sih menurut gue sih. Tapi gue nggak bisa bikin itu. Maksudnya karena memang secara sistemnya kan beda gitu. Ini interesting facts dan informasi baru ya. Seru banget. Dan kira-kira lo kalau misalkan dalam membuat suatu karya atau lagu ya kan, kira-kira butuh waktu berapa lama gitu untuk membuatnya? 5 menit, 5 jam, 5 bulan, 5 tahun? Itu sangat-sangat tergantung. Maksud gue bikin musik itu tuh selalu tergantung sama mood kan ya. Mood dan ambience kita tuh kayak gimana gitu. Dan gue tuh selalu kayak gitu sih. Jadi kayak memang kalau misalkan gue lagi in a good mood, lagi very high energy, itu bisa kayak cepet banget. 1 menit, nggak 1 menit juga 1 menit, kita tantang 1 menit ya. Enggak 1 menit, itu hiperbola sih. Mungkin kayak 1 hari itu bisa jadi 1 lagu gitu, yang benar-benar sudah matang gitu ya. Walaupun kadang-kadang besokannya gue dengerin lagi kayak masih ada yang kurang nih, suka gitu sih. Jadi semua tuh tergantung lah. Ada juga lagu yang gue bikin sampai setengah tahun juga nggak selesai itu lagu, gue malah kayak move on ke lagu lain pada akhirnya, karena emang udah nggak dapet aja feel-nya gitu. Iya. Tapi bener gak sih, lu kan suka dengan hal yang berbau-bau art, kreatif, dan seni. Itu tuh lu dalam proses making lagunya ini ngebuat semuanya tuh kayak orang tahu bulat gitu. Semuanya dadakan dan sendiri. Jadi kayak bikinnya mulai dari penciptaan, syutingnya, sampai editing, roughnya semua lu bikin sendiri. Bener banget. Jadi memang dari dulu tuh gue suka sama yang berbau art. Maksud gue kayak nggak cuma musik doang. Musik itu juga form of art juga kan sebenarnya. Tapi kayak secara lukisan, video, fotografi, kayak gitu-gitu gue juga suka banget. Yang visual. Suka. Jadi yang berbentuk dengan visual pun juga suka. Jadi kayak dulu tuh sempat waktu masih indie banget, jadi gue bikin lagu. Indie sebelum bikin metal? Apa itu sesudah? Maksud gue indie tuh kayak gue belum ada di label mana-mana, masih sendirian banget lah. Ngurus semuanya sendiri, jadi ya udah.
karena memang gue suka, gue juga nggak tahu hasilnya bagus apa enggak secara video, tapi karena gue suka ya udah gue kulik sendiri gimana cara gue bikin cover art sendiri, gue bikin modelnya sendiri juga tutup selfie apa tuh gimana? Enggak sih, enggak sih. Jadi kalau misalnya cover art itu kan memang tidak selalu harus foto kan, bisa berbentuk dengan digital imaging, terus bikin video klip juga sendiri. Sempet tuh yang benar-benar kayak video klipnya itu syutingnya sendiri. Oh, jadi masang kamera sendiri. Oh. Jadi pakai tripod, pasang lighting sendiri, bikin set sendiri kayak gitu. Berapa lama tuh kira-kira waktu itu semuanya solo album, bener-bener solo itu? Iya, solo banget sih. Solo sedih deh gue. Untuk jadi semua albumnya itu mungkin makan waktu beberapa bulan ya, gue juga nggak tahu pasti udah lama sih. Karena solo ya. Karena solo. Tapi kalau udah ada tim pun juga kayaknya nggak bakal jadi sebulan juga sih. Oh, lama ya. Lama kayaknya juga lah persiapannya. Iya, itu semua tergantung lah. Tergantung mood dan juga passion. Benar. Tapi gue kan denger-denger kayaknya lo bener-bener passion banget soal musik ya. Ada another fun fact ya sobatku. Banyak banget fun fact-nya sih. Ya dong, kita kan memberikan fun fact. Oh, penggemar rahasia. Oke. Bener gak sih lo tuh ya seorang Jevin Julian ketika waktu les piano pernah berharap supaya gurunya nggak dateng? Aduh Pak Siswo, maaf ya Pak, tapi bener sih. Mas siapa namanya? Namanya Pak Siswo. Umur berapa tuh? SD kelas 4, kelas 5 gitu. Berarti 10 tahun kali ya? Kayaknya segituan kali ya, segituan. Itu gue tuh nggak ada tertariknya sama piano dulu. Jadi kayak bokap gue tuh selalu bilang bahwa Jeff, piano itu tuh penting. Maksudnya kalau misalnya untuk bermusik ke depannya, walaupun itu tidak menjadi main instrumen, at least tuh tahu, karena kalau menurut bokap gue, piano itu tuh yang paling luas cakupannya. Tapi sekarang demen? Sekarang suka. Oh, sekarang suka. Sekarang suka. Sempat ada nyesel kayak, kenapa ya gue nggak serius piano dulu gitu loh. Okay. Gue sempet yang kayak gurunya datang, gue pura-pura tidur pernah kayak. Pura-pura tidur, tapi tiba-tiba dibangunin juga sama nyokap, datang tuh. Oh iya, oke. Tidurnya di kamar mandi juga? Enggak, biar gak ketahuan? Enggak, dapur. Oh dapur. Dia suka multi talentan ya, tidurnya pindah-pindah kayaknya. Multi bedroom ya? Iya. Biasanya kalau misalnya seorang musisi atau memang dia seniman, biasanya tuh ada kayak ritual-ritual tersendiri untuk membuat suatu karya. Kayak misalnya contoh temen gue nih, dia pelukis, dia membutuhkan biasanya 5 hari naik gunung dulu untuk menciptakan karya yang keren. Nah kalau misalnya lo nih kira-kira apa nih yang bisa membangun mood lo nih? Ritual yang harus gue lakuin setiap saat tuh enggak sebenarnya sih. Tapi gue mencari hal-hal yang bisa menaikkan mood gue aja sih, yang bikin gue tuh jadi moodnya happy, jadi lebih semangat untuk ke studio. Misalkan kayak gue tuh suka banget main game. Jadi ya pokoknya gue bikin gue happy aja sih. Atau gue suka banget berenang, gue berenang. Gue suka banget ke tempat-tempat yang alam. Jadi kayak sehari sebelumnya bisa aja, bukan sehari sebelumnya sih, maksudnya kayak gue pergi ke sebuah tempat yang alam, yang emang nggak ada sinyal dan yang lain-lain gitu. Balik-balik gue langsung gunain waktu buat ke studio. Karena emang maksudnya secara energi dan secara moodnya tuh udah happy, udah enak gitu. Ada kondisi tertentu nggak sih yang membuat lo tuh yang mengharuskan kayak harus high energy nih atau gimana? Oh iya pasti dong. Pasti sih, maksudnya kalau misalnya untuk mood yang bagus, high energy itu gue selalu lariinnya tuh ke studio sih. Lebih sering ya, maksudnya kemana-mana pun juga sih, kayak untuk perform, untuk pergi jalan-jalan, itu kan semua kita pengennya setiap hari moodnya enak lah ya. Tapi maksudnya paling sering gue lariin ke studio. Oke. Langsung ya udah, karena kalau misalnya emang mood lagi bagus, energinya lagi bagus, lagi oke banget tuh, ide berserakan di mana-mana, kayak keluar banget gitu loh. Jadi bikin tuh udah dapat langsung yang enak. Wah, good to know ya. Berarti seorang Jevin Julian ini mahir ketika memiliki high energy dan juga good mood. Dan BTW mumpung banget nih kita lagi ngomongin soal musik, gue pengen ngasih tahu lu sesuatu tapi yang bukan fun fact. Oke. Karena ini sudah teruji. Oke. Apa itu? Jadi Smirnoff baru mengeluarkan varian baru yaitu Smirnoff Green Apple. Ini? Iya, betul. Boleh dilihat? Nah. Wow. Jadi itu produk ini ditujukan untuk orang-orang yang pengen coba cita rasa baru dan juga
juga new experience yang berbeda dari yang biasanya. Green Apple tuh seger banget sih. Penasaran kan? Iya. Penasaran Itu kan? buat companion lagi high energy lagi di studio tuh seru banget sih mestinya ya. Of course. Jadi mau nggak dicobain? Mau lah. Cobain dong. Jreng, Mbak Jreng. Udah ada. Pokoknya terima kasih buat kru-kru Kuy. Love you. Nah, untuk rasa varian Smirnoff Green Apple ini itu berupa kombinasi manis nih dengan tart apple yang perfectly blend. Oke. Jeng. Cocok banget diminum buat lo dan juga teman-teman lo yang pengen upbeat bareng. Oke. Gue penasaran sih. Penasaran. Pas banget ya tuh buat abis kerja, jadi sambil dengerin musik-musik yang upbeat juga. Oke. Sebelum itu kita bikin koktail bareng si Smirnoff Green Apple ini. Nanti lu ikutin step by step gue, jadi kayak gue bikin, lo juga bikin. Jadi kita barengan lah ya. Oke. Jeng, jadi ini dia ingredient yang kita butuhkan untuk membuat campuran koktail. Oke. Sebenarnya perbandingannya tuh gampang sih, Jeffy. Jadi cara ngukurnya kalau misalnya kita kira-kira ya, itu perbandingannya 1:3. 1:3 tuh? 1 untuk Smirnoff-nya, untuk vodkanya, dan 3 untuk lemon sodanya. I see, oke. Begitu juga seterusnya ya? Iya, begitu juga seterusnya. Jadi kita mau mulai nih. Oke, let's siapin go. gelas. Ya. Sudah ada? Siapin gelas. Oke. Dan yang pertama kita tuangkan es batunya. Aku pakai 2 aja silindernya. Supaya dia rasanya tetap stay. Rekomendasi. Lalu, nih aku pindahin dulu ya. Thank you. Lalu kita ada Smirnoff Green Apple-nya. Di sini kita buka dulu. Wow, masih baru. Oke. Kita tuangkan 50 ml. Perbandingannya 1:3 tadi. Grok. Berarti kalau ini 50 ml, lemonade sodanya tuh 150 ml. Hati-hati. Jangan gegabah, lebih baik ya. Kita tuangkan nih 50 ml. Nah, silakan. Thank you. 50 ml ya. 50 ml. Jangan gegabah ya. Aman. Kemudian 150 ml. 1:3 ya. Lemonade soda, perbandingannya 1:3. Ya. Kira-kira segitu ya. Kita tambahkan lime ke dalam. Aku sih pakai 1 ya. Mestinya? Oh, maksudnya boleh 2 pun juga boleh apa-apa. 1 dulu deh. Ikut dia deh. Terus kita aduk. Kita aduk. Nah, silakan. Dan last garnish. Kita pasang garnish di ujung supaya cantik. Lemon ya. Ya, lemon. Wow. Ini dia koktail buatan Galagia dan juga Jevin Julian. Gimana wanginya? Coba dicoba dulu. Seger banget sih wanginya. Seger banget ya? Cobain kali ya. Cheers dulu. Cheers. Rasanya gimana? Manis seger. Manis dan seger sih. Manisnya karena ada tart apple-nya tadi. Apalagi kalau misalkan kayak lagi nongkrong, lagi bareng-bareng kayak gini sambil ngobrol dan lagi di suasana upbeat kayak gini tuh seru banget sih. Seru banget sih. Pastinya ya sobatku. Apa gue bilang, cocok banget kan untuk menemani momen upbeat sambil santai gini. By the way, gue pengen nanya nih, momen seru upbeat seperti apa nih yang lu biasa lakuin bareng sama istri lu atau teman-teman lu kalau di rumah? Wah, momen upbeat ya. Jadi karena memang gue di rumah ada alat-alat musik tadi, gue ada kayak DJ set juga. Jadi itu gue suka kayak ngundang teman datang bareng-bareng, terus di ruang tamu gue itu emang gue jadiin tempat buat nongkrong dan di situ gue buka DJ set. Terus katanya udah sambil ngobrol, sambil ditemenin sama musik upbeat juga gue main. Gantian ada teman yang main juga, kayak gitu sih, suka bikin buat ngumpul di rumah aja sebenarnya. Seru banget ya rumahnya, kayak open house tiap hari guys, kayak lebaran tiap hari. Gak isinya teman-teman doang, tapi. Dan BTW lo sama istri kan sama-sama bermusik nih dalam bidang yang sama. Kira-kira apa sih tantangannya dalam memproduksi musik gitu? Kalian kerjanya bareng apa gimana nih? Karena kan kalian juga berumah tangga bareng ya, Sobat Kuy. Kita kerja bareng juga, karena kan gue juga ada satu project yang bareng sama istri gue, dan istri gue pun juga ngebuat album. Kadang-kadang juga, mostly itu gue yang produce juga, gue yang bikin musiknya.
Tapi orang-orang tuh selalu mikir kayak, oh iya lu tinggal di rumah produktif banget ya, bisa kayak ke studio setiap hari. Iya sih, tapi ternyata kenyataannya enggak. Oh, seperti apa kenyataannya? Kenyataannya tuh maksudnya kita untuk nyari waktu untuk kita bekerja tuh malah lebih susah sebenarnya. Karena kalau misalkan emang beda rumah, kita bisa lebih kayak janjian bener-bener gitu loh. Kayak ya udah nanti hari tanggal sekian kita ketemu buat kita workshop. Nah kalau kita nih agak susah nih, serumah, sekeluarga. Banyak yang diurus, di rumah tangga ini banyak yang diuruskan. Jadinya kayak kita tuh malah lebih menggampangkan buat ya udah studio ada kok di bawah, gampang gitu. Tapi ternyata memang malah masuk studio kayak ntar dulu ya aku mesti ngurus ini dulu. Ntar dulu ya aku oh iya makan malam, oh iya ini itu gitu. Jadi ya agak susah. Laundry belum dilipetin tuh 10 kilo. Benar. Jadi emang lebih susah buat nemuin waktunya yang benar-benar. Emang kita mesti janjian seperti janjian hari ini dari jam sekian sampai jam sekian kita kerja ya. Oh ya udah ayo. Gitu. Oh wow, ternyata lika-liku rumah tangga dan pekerjaan bermusik kalau jadi satu itu seperti itu ya Sobat Kuy. Jadi gimana? Suka nggak sama rasa baru Smirnoff Green Apple ini? Suka, gue suka banget. Manisnya juga nggak terlalu yang manis banget menurut gue. Ngomong-ngomong bisa beli di mana sih ini? Kira-kira? Wow. Pertanyaan yang bagus. Jadi Smirnoff terbaru ini mudah didapatkan. Tinggal beli Smirnoff nih flavor ini di e-commerce terdekat atau e-commerce favorit kamu nih Sobat Kuy. Siapa sih musisi yang jadi inspirasi lo nih selama ini dalam lo bermusik? Wah banyak banget sih, banyak banget. Sebutin berapa nih? Satu aja kali ya, satu. Siapa ya? Yang dari kecil deh. Dari kecil. Gini deh, sekarang ada satu musisi yang jadi top of mind gue nih. Iya. Namanya James Blake. Oh, dia itu asal mana? Dia itu dari Inggris. Dari Inggris, dia itu komposer, dia penyanyi, dia electronic music juga, tapi musiknya tuh complicated sih menurut gue. Maksudnya kayak complicated itu bukan kayak aduh susah banget didengar, tapi banyak banget rasa-rasa yang bercampur di dalam musiknya dia. Oh, rasa apa itu, guys? Banyak. Jadi dia tuh classical pianist. Dia itu penyanyi juga, tapi dia itu mainin trip hop dan dubstep juga. Jadi banyak banget nih yang bercampur. Juga ya? Iya, tapi akhirnya dia mempunyai warna baru dia sendiri sih, dan itu gue sangat-sangat appreciate dan gue suka banget sama warna musiknya dia. Dan by the way, yang pada akhirnya itu membuat gue jadi pengen bernyanyi juga, itu gara-gara dia. Karena gue terinspirasi banget dari James Blake ini. Terima kasih untuk James Blake ya, karena kamu sudah menginspirasi Jevin dan membuat suasana jadi lebih indah setiap harinya. Nah, karena sekarang suasananya udah energik, gue mau kasih lo challenge. Apa tuh? Ini dari tadi dibacain fun fact, terus sekarang dikasih challenge gitu ya. Oke, boleh. Tapi berani ya terima challenge? Boleh, apa Gue mau tantang lu untuk bikin lagu dengan tempo yang kita berikan. Oke deh, challenge-nya adalah lu harus membuat lagu dari suara-suara yang ada di sekitar sini nih. Jadi pastinya ada gelas, talenan, ini semua boleh dipakai, dan kertas pastinya. Lagunya harus berdurasi 1 sampai 1,5 menit. Are you ready? Ready. And here we go. Tapi lu bantuin gue ya. Jadi maksud gue kayak sekarang kita ngerekam suaranya dulu aja nih yang ada. Misalkan kayak yang ada di sekitar sini direkam-rekam dulu aja. Nanti bakal gue compose jadi sebuah lagu. Oke, kira-kira suara apa aja nih yang kita mau rekam? Oke, gue rekam ya. Lagi sekali lagi. Oke, alright. Lebih panjang boleh gak? Gak apa, it's okay. Sekarang gue pengen lo niup ini. Oke, 3, 2, 1. Ya. Lagi? Oke. Sekarang lo mau ngerekam. Gak apa. Itu urusan gue nanti. Sekarang lo mau ngerekam suara apa lagi? Apa? Bebas. Gelas boleh. Gelas kali ya. Ini boleh. Ya. Oke. Terus kayaknya gue butuh lo clap deh. Oke, ya. Siap-siap, bisa kalau ini mah. Ya, 3, 2, 1. Lagi? Oke. Sekarang gue mau ngerekam ini.
Oke. Sama gue pengen lo ngerobek kertas. Oke. Ini mau dipukul pakai ini? Boleh? Boleh. Bunyinya beda nggak? Pukul pakai sendok. Oh, lagi. Coba di bagian atas. Nggak apa. Paling atas. Lagi. Oke. Talenan belum kita gunain nih. Oke. Coba itu lah taruh. Gitu. Cukup ya kayaknya. Keren, Lo ada ide guys. nggak? Lo ada ide lagi nggak? Keren guys. Apa ya? Otak saya berhenti cuman di nyanyiin lagu balonku doang sih. Dari kecil udah nggak berkembang lagi. Oke. Ini dari suara lo loh. Hebat, aku mau percaya aja deh. Oke. Coba ya. Jadi kayak kalau misalnya producing gini tuh emang mesti, apalagi dari suara-suara sekitar ya, maksudnya kita bisa gimana caranya bisa ngebuat sebuah suara lagi gitu dari suara yang direkam, di desain ulang. Sounds good. Oke, kayaknya ini cukup. Oke. Jeng, time out karena waktunya sudah habis. Apakah sudah siap? Sudah siap, sudah siap. Oke, aku tantang kamu. Tapi ini snippet dulu ya. Iya. Oke. Nggak apa. Aku tantang kamu untuk play lagu yang sudah kamu bikin dari awal sampai habis. Previewnya nih. Oke, here we go. Snippet ya, preview, oke. Deras masih rahasia. Waduh, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Keren banget, keren banget. Ini tadi bagian suara gue tuh tadi ada. Ada suara tapi mesti gue tweak lagi sih, Wow, pasti. keren. Nilainya perfect lah, bintangnya banyak ya. Terima kasih. Oke, karena lu sudah berhasil menyelesaikan challenge ini, gue mau ajak lo untuk play music ini secara lengkapnya nanti Alright, di dance floor. alright. Siap? Oke, let's go. Let's go. Let's go. Ya ampun, keren banget pokoknya. Keren banget. Ini dari ini Smirnoff rasa paling baru dong. Musiknya enak ya? Iya Sering dong. kesini juga. Oh enggak, ini musik suara saya tadi. Oh, di remix Iya, tadi di ya? remix tadi. Wow, so cool. Keren. Pokoknya cocok banget deh sama situasi kita yang upbeat banget ya kan. Jangan lupa, kalian udah bisa beli Smirnoff varian Green Apple di e-commerce kesayangan kalian. Dan bagi yang boleh minum, hanya untuk kalian yang di atas 21 tahun ke atas ya. Don't drink and drive. Drink responsibly. Oke Sobat Kuy, untuk mengakhiri hangout bersama Jevin nih kali ini, kita bakal tetap seru-seruan dan juga menikmati musik kali ini. Masih ada terus ya? Oke, ditemenin sama Smirnoff Green Apple yang kombinasi rasa manis dengan tart apple-nya. Cocok banget diminum sambil dengerin musik upbeat-nya. Jangan lupa beli Smirnoff New Flavor di e-commerce kesayangan kalian. Dan nikmati rasa baru yang bisa kalian rasakan dan experience hal baru bareng Smirnoff Green Apple